Selamat pagi Bang Abu, selamat pagi. Halo, Pagi. 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 Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Bang Abu apa kabar? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Syukur, puji Tuhan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, saya ingin bertanya ini. Bagaimana pandangan Abang ketika ada orang yang ngaku-ngaku melihat Yesus datang ke dalam mimpinya? Bagaimana pandangan Abang? Karena yang kita khawatirkan yang datang itu justru iblis yang menyamar seperti Yesus. Karena iblis ini kan bisa menyamar juga seperti malaikat terang, kan begitu. Nah, bagaimana pandangan Abang ketika ada orang yang ngaku-ngaku melihat, bertemu dengan Yesus dan sebagainya itu? Oke, Apakah itu benaran Yesus atau hanya iblis yang menyamar seperti Yesus? Silahkan oke, ditanggapi. oke. Eh, Mungkin teman-teman yang di bawah juga sering dengar ya. Ketika ada yang kesaksian, ketika ada orang yang bermimpi bertemu Tuhan Yesus, atau ada yang bermimpi melihat Tuhan Yesus, kita nggak bisa menyimpulkan langsung. Saya sering bilang, lihat perubahannya. Selama beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, ada nggak perubahan hidup? Ada nggak permasalahan? Ada nggak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita? Misalnya, kita nggak bisa menyimpulkan kalau segala sesuatu itu adalah kebaikan. Benar, nggak ada yang salah dengan yang disampaikan dengan Bang Abu itu nggak ada yang salah. Kadang-kadang iblis bisa menyamar, betul. Itu. Makanya buat teman-teman tuh saya selalu bilang kan, kalau ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, bersaksilah dengan benar. Itu. Bersaksi bersaksi dengan benar tanpa ada yang dikurang-kurangi, tanpa ada yang dilebih-lebihkan. Nah, tanggapan saya, semua tergantung, Bang. Kan saya bilang, semua tergantung. Semua tergantung. Sebentar ya, Bang. Sebentar ya. Aku ini dulu sebentar, ada telepon. Sebentar. Sebentar ya. Itu sebentar Bang Abu, ada yang telepon Siap, sebentar. siap, siap, siap. Siap, Bang, siap. Nggak apa-apa, nggak apa. Silahkan, Bang. Dia lanjut aja, Bang. Kegiatan. Ya, jadi gini Bang. Kalau tanggapan saya, nggak ada yang salah ketika dia benar-benar bermimpi dan dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Misalnya, dia sedang sakit, terus bermimpi bertemu Tuhan Yesus. Setelah itu dia mengalami kesembuhan. Itu nggak ada yang salah. Tapi yang akan menjadi salah kesaksian itu, contohnya ada teman-teman mungkin tahu ya, melihat kemarinnya. Ada orang yang saya kick dari room ini. Ketika dia bersaksi, alasannya bertemu Tuhan Yesus dan dia seorang ini, seorang murtadin. Dia bilang hantam Quran 2 kali. Mungkin teman-teman tahu semua. Kemarin saya kick. Karena apa? Di situ terlihat jelas kalau kesaksiannya itu adalah kesaksian dusta. Kesaksiannya terlalu dilebih-lebihkan. Itu. Silakan Bang Abu. Oke, berarti menurut pandangan Abang ini ada dua poin. Yang pertama, yang satu bisa jadi orang yang melihat Yesus itu adalah yang dilihatnya itu iblis. Dan yang kedua bisa jadi orang yang melihat Yesus dalam mimpinya itu adalah Yesus benaran. Itu Yes. tergantung kepada perilaku kehidupannya setelah melihatnya, kan Betul. begitu. Jika misalkan melihat sosok itu, misalkan Yesus lah yang datang dalam mimpinya berubah kehidupannya misalkan ke arah yang lebih baik, berarti itu bisa disimpulkan itu adalah merupakan Yesus asli yang dia lihat. Nah, jika kehidupan dia setelah melihat Yesus yang datang dalam mimpinya itu merupakan ke arah yang negatif, maka itu iblis yang menyamar seperti Yesus. Betul seperti itu? Yes. Betul. Oke. Berarti, tapi coba Abang buat penelitian lah, karena aku sudah membuat penelitiannya. Itu baik yang orang yang arahnya katanya lebih baik setelah bertemu dengan Yesus, yang diduganya itu Yesus asli. Namun penelitian yang saya buat itu justru gimana ya, orang yang ngaku-ngaku melihat Yesus ini blunder tersendiri. Di mana letak blundernya? Ketika saya tanyakan, saya koreksi tentang Yesus.
Oke, kamu mengatakan bermimpi bertemu dengan Yesus. Silakan ceritakan bagaimana wajahnya Yesus. Sedangkan di foto ada sekian banyak wajah versi Yesus. Ada yang versi Afrika, versi Cina, versi bule, dan sebagainya. Coba tunjukkan Yesus yang datang kepadamu yang mana. Bingung dia, Bang. Maka dari situ kita bisa nyimpulkan bahwa belum ada satupun orang Kristen yang bermimpi melihat Yesus itu yang bisa menjelaskan wajah Yesus. Nanti mereka pasti ngeles. Kebanyakan daripada mereka ngeles. Saya tidak melihat Yesus mukanya. Saya cuma lihat tangannya yang berlubang. Saya tidak melihat anunya. Pokoknya dia tetap ngeles gitu, Bang. Itu yang saya buat penelitian. Yang untuk kejelasannya kalau kita tanya wajah Yesus itu bagaimana, dia pelin-pelan tidak akan bisa menjawabnya yang seperti apa Yesus itu, Bang. Kebanyakan seperti itu setelah saya penelitiannya. Itu belum saya pakai data dalil. Kalau pakai data dalil jelas yang dilihatnya itu bukan Yesus asli, tapi itu adalah bisa disimpulkan iblis siapapun yang melihatnya. Bisa disimpulkan karena ada ayatnya gitu. Tapi saya Oke, belum masuk ke ayatnya. boleh saya tanggapi? Iya, silakan. Yes, yang pertama, dari narasi abang tadi, abang membuat penelitian, saya juga nggak tahu penelitian itu abang buat di mana, dan abang berbicara dengan murtadin yang mana saya nggak tahu. Itu yang pertama, saya nggak tahu kebenarannya. Nggak pernah tahu saya kebenarannya. Yang abang bicarakan itu kan tidak ada datanya. Abang tidak pernah rekam, abang tidak pernah apapun, dan abang cuma berbicara. Nggak ada datanya yang abang sampaikan itu. Itu yang pertama, Bang. Oke. Dan yang kedua, gampang sekali, Bang. Kalau kita ingin melihat Tuhan Yesus itu membawa arah kita kemana, mimpi itu benar atau enggak. Contohnya seperti ini. Contohnya ya, ketika orang mengenal Tuhan di dalam kehidupannya, ketika dia mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, ketika dia bertemu Tuhan Yesus secara pribadi, memang kebanyakan tidak ada yang bisa melihat wajah Yesus. Karena Yesus itu terang. Gak ada yang bisa melihat. Di dalam Alkitab ada tertulis. Gitu. Gak ada, Bang, yang bisa lihat. Jarang sekali. Bahkan selama saya buka room kesaksian ini hampir 3 bulan, saya belum pernah mendengar orang yang bersaksi dia pernah melihat wajah Tuhan Yesus. Gak pernah. Tapi banyak kesaksian misalnya yang tangannya ditarik. Itu. Dan gampang sekali ketika kita ingin melihat. Contohnya, kalau memang itu sesuatu yang negatif, abang simpulkan itu iblis. Kita lihat dari karakter manusianya. Ketika dia bermimpi itu, ketika dia mengalami itu, perubahan hidup apa? Karena apa? Yang pertama, tujuan kita beragama supaya hidup kita lebih baik. Itu tujuan kita beragama, supaya hidup kita lebih baik. Apabila perubahan hidup kita ke arah yang lebih baik, apakah iblis melakukan itu? Saya kira enggak. Gitu. Tapi ketika kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa dirubah jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Akan terlihat yang pertama dari narasi kita. Kalau kita secara online, kalau dari typingan, kita akan dilihat melalui typingan kita. Kalau secara langsung, kita akan dilihat oleh lingkungan kita. Apakah ketika kita mengenal Tuhan, kita menjadi contoh yang baik. Kita menjadi garam dan terang dunia. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Itu. Bahkan banyak yang terjadi. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, wah hidupnya, kalau saya lihat, bukan malah lebih baik lagi. Malah ujung-ujungnya menjatuhkan iman kekristenan. Tiap hari kutip-kutip ayat Alkitab menjatuhkan iman kekristenan. Kenapa dia tidak bahas iman yang baru? Kenapa? Dia sedang tidak pede dengan iman yang baru. Kenapa bahas iman yang lama? Tapi ketika seorang murtadin benar-benar bertemu dengan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya yakin dan percaya hidup dia akan mengalami perubahan jauh lebih baik lagi. Itu karena apa? Dari pohon, baik sebuah pohon itu, Bang, dilihat dari buahnya. Kalau buahnya baik, pohonnya baik. Ketika kita mengenal ajaran yang baik, Tuhannya luar biasa, dahsyat. Tuhan Yesus yang mengajarkan, sangat luar biasa. Makanya segala sesuatunya dilihat dari perilaku kita. Balik lagi ke perilaku kita. Karena apa? Tujuan kita beragama supaya hidup kita lebih baik. Walaupun agama tidak menyelamatkan kita.
Tapi apa? Ketika kami ingin mengenal Tuhan Yesus, ya kami beragama Kristen. Gitu. Saya beragama Kristen, saya memilih beragama Kristen dan saya mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus mampu merubah saya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang takut akan Tuhan. Itu. Nah kalau misalnya orang yang kerjaannya tiap hari menghujat, dengan narasinya berkata kotor, contohnya bilang Yesus netek, apakah itu ajaran agama? Apakah narasi seperti itu narasi yang dibenarkan di dalam agama? Coba renungkan itu. Karena apa? Tujuan kita beragama supaya hidup kita lebih baik. Ketika ada orang berkata kotor, ketika dia live, apakah itu ajaran agama? Itu yang patut dipertanyakan. Silakan Bang Abu. Oke, siap. Tadi mengenai masalah Yesus adalah terang, yaitu terang dunia, kan begitu. Tadi Abang mengatakan dengan sebab Yesus itu terang, maka dia tidak bisa dilihat di dalam mimpi. Namun kenyataannya Yesus bisa dilihat di alam yang nyata, ya kan, seperti para sahabat-sahabatnya. Itulah yang membantah narasi Yesus itu terang sebagaimana yang kita pikirkan bahwa Yesus itu adalah bercahaya mukanya. Kalau bercahaya berarti murid-muridnya pasti tidak bisa melihatnya di alam nyata. Masa ketika di alam nyata dia tidak terang, tapi hanya di alam mimpi dia terang sehingga dia tidak bisa dikenali, tidak bisa dilihat wajahnya dalam mimpi. Kan itu agak bertolak belakang gitu Bang kan. Jadi yang jadi masalahnya jika di dalam kehidupan di alam nyata Yesus bisa dilihat, maka secara otomatis di dalam alam mimpi pun bisa dilihat. Namun pertanyaan kita, kenapa kebanyakan orang yang bersaksi tentang Yesus, yang berjumpa dengan Yesus dalam alam mimpi tidak pernah melihat wajahnya? Nah, itu kan pertanyaan. Nah, ketika dia tidak pernah melihat wajahnya, lalu diklaimnya sosok yang dia jumpai dalam mimpinya itu adalah Yesus. Dari mana dia tahu itu Yesus sedangkan wajahnya tidak dia lihat? Ini klaim-klaim seperti inilah klaim yang tidak ada data gitu kan. Karena dia nggak melihat wajahnya. Dia lihat tangan. Kan bisa jadi itu tangan iblis yang merangkul dia. Kenapa dia tuduh itu Yesus? Dari mana dia mengaku Yesus? Oke, baiklah. Kita lihat dari perilakunya. Jika arah kehidupannya setelah dirangkul oleh sosok tangan yang ya katakanlah Yesus itu yang tidak jelas wajahnya itu, arah kehidupannya lebih ke arah yang baik, ke arah yang positif, itu bisa dikatakan Yesus asli. Belum tentu Bang. Iblis ini ada tingkatannya dalam menggelincirkan orang. Contoh misalkan dalam orang Islam ini itu kan ada kewajibannya, begitu juga dalam orang Kristen ada kewajibannya. Misalkan dalam Islam itu kewajiban sholat. Ada iblis yang langsung membuat orang itu malas sholat. Ada iblis malah yang menyuruh orang itu untuk berbuat sholat. Akan tetapi ujung dari cerita sholatnya itu digelincirkan oleh iblis. Contoh, misalkan saya lagi tertidur di larut malam. Ketika terbangun tidur, saya harus sholat tengah malam, ada sholat sunnah itu kan. Apa namanya, udah lupa nama sholatnya. Sholat setelah bangun tidur lah. Lalu iblisnya mengarahkan kita untuk ya sholatlah kamu sholat. Dia ajak sholat kita. Tapi di ujung ceritanya apa? Di tengah malam, di tengah keheningan malam, dia bisikkan ke dalam hati kita. Padahal tadi dia ajak, dia bangkitkan, sholat kok. Dia suruh, bukan dia larang. Ya kan? Tapi ujung ceritanya apa yang terjadi? Dia bisikkan ke dalam hati kita. Coba lihat, ketika orang lain sedang tertidur pulas di tengah malam, engkaulah satu-satunya yang bangun di tengah malam memuji Tuhanmu. Engkaulah manusia yang paling baik, yang paling suci. Nah, kita mengiyakan, secara tidak sadar kita mengiyakan. Iya ya, saya ini manusia yang paling suci, orang lain tidur, saya beribadah. Nah, disitulah ditimbulkan rasa untuk menyombongkan diri. Nah, cara-cara iblis itu untuk menggelincirkan kita. Nah, begitu juga dalam hal yang lain. Misalkan dari segi abang, misalkan kan setelah dari segi agama abang, misalkan setelah dia bermimpi bertemu dengan Yesus, dulunya dia itu malas ke gereja, ya kan? Malah dia ajak, bisa jadi itu Bang. Dia ajak dia bikin supaya orang yang dia jumpai ini rajin ke gereja. Ketika dia rajin ke gereja, nanti dibisikkan ke dalam hatinya bahwa coba lihat,
kau dari awalnya malas ke gereja, sekarang kau udah rajin ke gereja. Itu dibisikkan secara halus oleh iblis. Jadi dia itu merasa membanggakan diri, aku ini sudah orang yang paling suci lah karena sudah berjumpa dengan Tuhan langsung, sehingga orang lain itu rendah di mata dia. Nah, itu cara-cara iblis. Makanya kita tidak bisa menyimpulkan dari arah hidupnya, karena iblis juga licik sekali cara menyesatkan orang dia, Bang. Bisa dengan cara-cara yang licik yang tanpa disadari oleh orang tersebut. Begitu. Nah, jadi untuk meyakinkan orang-orang bahwa kita bertemu dengan Yesus, bagaimana, Bang? Sedangkan kita wajah Yesus saja tidak pernah kita lihat gitu. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa itu sosok itu yang merangkul kita itu adalah Yesus? Kan nggak bisa. Nggak ada yang bisa membuktikan secara valid gitu kan bahwa itu Yesus benaran gitu. Kalau untuk Yes. Yesus KW bisa karena ada Oke. dalilnya begitu. Oke. Oh ya, silakan ditanggapi, Bang. Saya tanggapin ya. Abang bilang tadi pada para sahabat bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya mau tegaskan dulu ya. Tuhan Yesus itu sang firman yang nujul menjadi manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, abang bilang tadi ada iblis yang ketika di agama abang, yang agama Islam, menyuruh orang sholat gitu kan. Menyuruh orang sholat dan tiba-tiba dia menyombongkan hatinya dan memuliakan hatinya, dan abang bandingkan dengan orang Kristen ketika dia dipengaruhi oleh iblis, dia rajin ke gereja. Gini Bang ya, saya harus sampaikan ini. Iblis tidak pernah takut sama orang Kristen yang ke gereja. Gak pernah takut. Iblis itu gak pernah takut sama orang Kristen yang ke gereja. Percuma kita ke gereja tiap minggu. Percuma kita ibadah tiap minggu. Percuma kita tiap hari minggu gak pernah sama sekali bolos gereja. Percuma. Tapi kalau kita tidak tahu kebenaran. Kebenarannya apa? Isi dari firman Tuhan. Seperti apa firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Makanya orang Kristen itu selalu bilang, iblis tidak pernah takut sama orang Kristen yang cuma sekedar ke gereja. Percuma dia ke gereja kalau hidupnya tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Gitu. Yang ketiga, saya mau menanggapi. Dari mana itu bisa valid dibuktikan kalau itu adalah Tuhan Yesus? Balik lagi saya bilang. Dari perubahan hidup kita. Karena apa? Abang memilih agama Islam sebagai agama yang benar. Tujuan abang apa? Supaya abang hidup lebih baik. Supaya abang mengikuti teladan ajaran abang. Nah, kami orang Kristen, kami memilih agama Kristen. Kami memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, supaya kami tidak hidup dalam kebinasaan. Yang kedua, supaya kami hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Dari mana kita bisa lihat buktinya itu valid atau enggak? Kan saya bilang, lihat dari kehidupannya. Jangan kita lihat ketika seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Jangan. Lihat setelah beberapa tahun. Apakah hidupnya ke arah yang lebih baik? Apakah ketika dia mengenal Tuhan, dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Dia menjadi garam dan terang dunia. Dia menjadi contoh buat di lingkungan dia. Dilihat dari buahnya. Gitu. Karena apa? Tujuan kita beragama supaya hidup kita lebih baik lagi. Itu saya Bang, saya pribadi ketika saya tidak mengenal Tuhan di dalam kehidupan saya, luar biasa kehidupan saya. Saya nggak akan buktikan sama Bang Habu, percuma juga. Saya buktikan nanti kena framing sana sini. Gitu, saya nggak akan buktikan. Tapi ketika saya mengenal Tuhan di dalam kehidupan saya, luar biasa Tuhan Yesus pakai saya. Itu. Dan yang keempat, abang tadi bawa data awalnya, dan saya tolong minta tunjukkan datanya. Siapa murtadin yang pernah bersaksi dia melihat wajah Tuhan Yesus? Tunjukkan saya siapa orangnya. Tunjukkan saya datanya. Sehingga abang bisa membuat kesimpulan seperti itu. Tunjukkan saya datanya. Siapa orang yang mengaku seperti itu, saya akan buka kesaksiannya. Karena selama 3 bulan lebih, saya membuka room kesaksian, belum pernah ada yang bilang melihat wajah Tuhan Yesus. Belum pernah. Di room saya belum pernah. Makanya kalau memang ada yang melihat wajah Tuhan Yesus,
Tolong tunjukkan saya kesaksiannya biar saya dengarkan kesaksiannya benar atau ngibul. Karena kita nggak boleh pungkiri. Di room saya pun terjadi. Beberapa orang Kristen bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya dengan mengarang, menambah-nambahkan, terlalu melebih-lebihkan. Beberapa kali juga saya kick, bahkan saya blokir akunnya. Karena apa? Room saya tidak dibuat untuk bersaksi dusta. Gitu. Coba tunjukkan saya datanya. Setelah ini abang tunjukkan saya datanya. Siapa yang bersaksi melihat wajah Tuhan Yesus? Dan saya mau dengar kesaksiannya. Saya akan putarkan sama-sama untuk kita semua. Gitu. Saya akan mengambil kesimpulan. Kesaksiannya dusta atau bohong? Dusta atau benar? Gitu. Jadi simpel sekali bang. Ketika kita ingin tahu kalau orang mengenal Tuhan melalui mimpi, lihat dari perubahan hidupnya. Udah simpel sekali. Lihat dari perubahan hidup dia. Kalau hidupnya tidak ada perubahan, ya berarti benar yang datang iblis. Tapi ketika dia mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, dan yang datang di dalam mimpi dia itu adalah Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya 100%, hidupnya akan berubah. Hidupnya akan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang takut akan Tuhan. Itu. Silakan bang. Oke, siap. Terima kasih. Oke, mengenai tentang orang yang mengaku melihat Yesus, abang tahu sendiri yang namanya Abu Hanifah atau Sabil Aceh itu sering keliling koma gitu. Dalam beberapa waktu ini, ya kan, dalam beberapa waktu ini saya agak jarang diskusi di lintas agama karena saya masuk ke wilayah Aceh, diskusi tentang Aceh gitu kan, tentang arah kebaikan Aceh. Jadi udah dalam 1 bulan inilah nggak lagi keliling-keliling Komal. Jadi masalahnya gini bang, ketika aku keliling Komal itu terjadinya di Komalnya Bang Effendi orang Aceh itu. Jadi di situ ada orang, iya, ada orang yang bersaksi di situ, ya kan. Aku ketawa ketika mendengarkan kesaksiannya, karena menurut saya yang punya ilmu tentang Alkitab memang udah lucu gitu kan, berkesannya ngarang gitu kan. Jadi lalu saya tidak bersabar hati, lalu saya naik ke atasnya, saya ingin koreksi itu di mana, bagaimana wajah Yesus. Langsung dia balikan apanya bang. Oh, saya tidak melihat wajahnya, saya melihat tangannya. Ketika dia tahu saya sedang menjebak dia, karena orang-orang udah kenal saya. Kalau saya masuk itu saya sukanya istilahnya ke arah yang memang menjebak gitu kan. Dia langsung akan blokade gitu kan. Dia langsung beralasan bahwa tangan yang saya lihat tidak muka. Tadinya sebelum saya naik dia jelas-jelas mengatakan mukanya. Namun sayangnya saya tidak merekam. Saya apapun bang yang itu jarang saya merekam layar bang. Nggak pernah. Ini pun kita berdiskusi nggak pernah saya rekam layar. Jarang sekali saya rekam layar. Jadi untuk video buktinya nggak ada. Karena memang aku kan orangnya keliling. Habis itu setelah keliling udah dapat misalkan jawabannya, kamu nipu. Dah lari nanti keliling ke yang koma lainnya, bahas lain lagi gitu-gitulah. Nggak ada aku rekam gitu. Kalau untuk videonya. Yang jelas ada. Tanya aja sama Bang Effendi, mungkin dia masih ingat tuh waktu itu. Tapi udah lama tuh kejadiannya. Laki-laki atau Bang Effendi? Udah lama. Cowok. Kalau nggak salah saya cowok waktu itu ya, cowok. Udah berapa tahun yang lalu? Setahun yang lalu? Berapa bulan yang lalu? Kira-kira? Kalau bukan bulan kayaknya ya. Kalau sekitar 1 tahun lah lebih kurangnya bang. 1 tahun lah sekitar itu. Coba tanyakan aja sama Bang Effendi. Dulu dia sering naikkan Sabil ke Komal dia. Tapi setelah saya bongkar-bongkar hal-hal yang begituan ya kan malas, takut nanti malah nanti orang mualaf gitu kan, takut ya. Makanya sekarang udah agak apa gitu kan. Agak jarang dinaikkan ke Komal dia bang. Karena apalagi kemarin tuh sudah saya permalukan, bukan saya lihatnya bukan untuk mempermalukan tapi menanyakan, tapi dia nggak bisa jawab ya kan, pelongok dia mencari alasan supaya bisa ngekick saya. Jadi ketika saya bilang begini, dia kan nggak bisa jawab ketika pertanyaan saya nggak bisa dia jawab. Lalu dia cari alasan, belum ada alasan waktu itu untuk menurunkan saya, untuk ngekick saya. Jadi
kesalahan saya ketika saya mengatakan kalau Bang Effendi tidak bisa menjawab, silahkan panggil pendeta Bang Effendi yang lebih pintar. Dari situlah dia ambil sebabnya untuk nge-kick saya. Oh, jangan bawa pendeta saya. Wow, wow, wow. Ngamuk dia kan, langsung di-kick aku. Itu hanya alasan aja karena dia memang udah mentok di situ, nggak bisa jawab lagi gitu. Kita kan udah tahu trik-trik seperti itu. Karena jujur ya, Sabil ini udah dari 2008 Bang, terjun ke dunia perdebatan. Jadi udah paham karakter orang itu. Mau ada orang maaf ya, ini orang Kristen kebanyakannya ketika terjebak misalkan udah mentok, dia beralih bertanya itu untuk mengalihkan isu. Itu kok sering terjadi itu Bang. Misalkan dia memang udah nggak bisa jawab lagi, ditanya balik ke kita untuk memecahkan masalahnya gitu kan. Nah, jadi Oke. tentang orang-orang yang Silakan. mengatakan atau yang bersaksi melihat Yesus, itu bisa dibantah oleh Yesus sendiri. Yang pertama, Mesias palsu akan datang kepadamu, kata Yesus. Mesias palsu itulah iblis yang menyamar, ya kan, yang menyamar sebagai dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus dengan tegas menyatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 10. Coba dibuka Bang, biar nggak ada dusta di antara kita. Coba. Yohanes pasal 16 ayat 10. Bacakan aja, bacakan. Sebentar. Coba dilihat dulu Bang. Kalau salah nanti dikoreksi ya kan, biar nggak ada dusta, biar nggak ada pelecehan terhadap kitab suci Abang kan begitu. Yohanes Oke, saya 16 baca Bang. ayat 10. Oke. Ayat 10. Iya, oke. Akan kebenaran, akan tetapi aku pergi akan kebenaran. Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Itu kan jelas. Kamu di situ siapa? Muridnya. Level muridnya saja yang paling dicintai oleh Yesus. Orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus, yang hidup sejaman dengan Yesus, kamu tidak bisa melihat aku lagi. Tidak melihat aku lagi. Apalagi kurcaci-kurcaci di luar daripada murid Yesus. Ya kan? Apalagi orang yang dianggap oleh Yesus itu sebagai dogi. Di dalam Matius pasal 15 ayat 26. Mana mungkin si dogi bisa melihat Yesus? Sedangkan muridnya atau sahabat Yesus yang hidup sezaman dengan dia saja tidak bisa melihat dia lagi. Di sini tidak berbicara kamu tidak melihat aku dalam alam nyata tapi bisa melihat dalam alam mimpi. Tidak ada di situ. Gitu. Kecuali ada ketegasan daripada Yesus, kamu tidak melihat aku lagi, akan tetapi kamu bisa melihat di alam mimpi. Nah, itu lain cerita. Ini kan nggak ada. Kalau dibilang kamu tidak bisa melihat aku lagi, itu konteksnya sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya, berarti dia tidak akan bisa dilihat. Nah, begitu. Tapi ketika dia udah datang, memang benar-benar datang yang kedua kalinya, disitulah baru bisa dilihat kembali. Begitu. Itu dalilnya jelas. Berpikir kritis. Abu Hanifah naik ke di room Edis. Coba tanyakan Edis. 4 kali saya naik ke komal dia, 4 kali pula dia keok melawan saya. Saya tantang dia, nggak berani betul. Sumpah aku bilang Bang. Sumpah aku bilang. Saya 4 tanggapin kali dulu. aku naik, 4 kali keok dia. Saya tanggapin dulu ya. Saya tanggapi. Oke, siap. Bang Abu ini dari 2008 senang berdebat, ya kan? Dan udah paham Iya, betul. kurang lebih karakter-karakter orang berdebat itu seperti apa. Yang pertama, ketika Kristen katanya kan udah kepepet, nanya balik. Sebenarnya tidak seperti itu. Kami cuma memirroring. Karena kalian kan berusaha menafsirkan Alkitab dengan cara pikir kalian. Itu. Makanya kami memirroring itu ke dalam kitab kalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya satu kali pernah naikkan Bang Abu. Kurang lebih saya tahu karakter Bang Abu ini seperti apa. Kan saya bilang, 3 bulan saya buka room kesaksian, Facebook, Instagram, TikTok. Belum pernah saya mendengar kesaksian orang yang berjumpa Tuhan Yesus melihat wajahnya. Gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau memang betul, ini kita anggap betul. Kesaksian yang abang dengarkan itu waktu di Rumbang Pendi karena satu kesaksian.
terus abang samakan dengan semua kesaksian Kristen yang lain, nggak elok kalau menurut saya. Karena saya pun orang Kristen, jujur bukan saya cari pembelaan, saya orang Kristen dan juga teman-teman 136 orang di sini sering lihat saya live. Ketika ada orang bersaksi dusta, saya selalu buang. Tidak menutup kemungkinan dari orang Kristen ada yang bersaksi dusta tentang kesaksiannya. Itu. Tapi apakah itu menjadi patokan kalau semua orang Kristen bersaksi dusta? Kalau abang punya pendapat dan cara berpikir seperti itu, boleh saya contohkan. Pak Ustadz Kainama mengaku sekolah di Vatikan, padahal tidak terbukti. Jarak Torino ke Vatikan, dia tidak tahu. Dia bilang 50 km, padahal jarak Torino ke Vatikan 542 km. Apakah dari situ saya boleh ambil kesimpulan dan saya jadikan patokan? Semua kesaksian bohong. Nggak bisa. Kenapa? Saya nggak mau seperti itu. Yang lain mungkin kesaksian mereka benar. Gitu. Bang Abu Hanifah tadi bilang meriset, meneliti. Cuman karena satu kesaksian di Rumbang Pendi Aceh, dan itu pun saya belum bisa membuktikan kebenarannya. Karena apa? Bicara tanpa data. Kalau abang bisa menunjukkan datanya buat saya bisa pertimbangkan itu. Tapi kalau bicara tanpa data, saya nggak tahu bang. Kan saya bilang, yang kakak saya benar-benar Islam aja kemarin kena framing sedikit. Gitu. Apalagi sekarang abang bicara tanpa data. Tapi saya nggak mau framing, abang membuat-buat itu. Saya nggak mau, kan saya bilang. Saya anggap betul apa yang abang dengarkan itu. Tapi apakah karena satu kesaksian itu, kita bisa memukul rata semuanya? Ya mohon maaf kalau abang berbicara seperti itu, dari satu kesaksian yang pindah ke agama abang, saya akan pukul rata semuanya. Gimana? Berarti semuanya bohong. Ayo, bahkan parah loh, ngaku sekolah di tempat lain. Bukan cuma satu loh, 3 orang saya punya VT-nya. Yang ngaku pernah sekolah di Vatikan, sekolah teologi di Vatikan, padahal itu tidak terbukti. Ayo, gimana? Oke, siap. Silakan. Berarti pada dasarnya abangku, aku memvonis orang yang mengaku-ngaku melihat Yesus itu bukan karena pengakuan dia, bukan karena kesaksian dia melihat Yesus, akan tetapi dari segi dalilnya. Itulah Yohanes yang saya bacakan. Jadi ketika Yohanes 16 ayat 10 tadi, dari situlah saya memukul rata bahwa siapapun yang melihat, yang dijumpai oleh Yesus itu adalah hoax. Bisa dipastikan itu. Karena yang jelas yang dia lihat adalah Mesias palsu. Karena apa? Ada dalilnya juga. Mesias palsu akan datang kepadamu. Nah, datang kepadamu Mesias palsu. Inilah iblis. Bisa jadi Mesias palsu ini ada 2. Ada nabi palsu. Bisa jadi iblis, penyesat. Dia yang datang ke dalam mimpi-mimpi orang untuk menyesatkan orang. Nah, begitu abangku. Saya memvonis orang itu berdasarkan ayat, bukan berdasarkan pengakuan dia itu, bukan. Baik dia itu melihat seutuhnya wajah Yesus atau cuma tangannya. Yang anehnya, misalkan gini bang, aku mengatakan kepada orang, "Hei, aku tadi bertemu loh dalam mimpi, ketemu sama bang kesaksian Kristen." Gitu kan? Setelah saya mengatakannya, "Loh, emangnya kamu jelas nampak wajahnya?" Tidak, kan aneh gitu. Saya mengklaim yang saya temukan dalam mimpi itu adalah bang kesaksian Kristen, tapi wajah abang tidak saya lihat. Bagaimana saya bisa memvonis yang saya temukan itu adalah abang kesaksian? Ini kan tambah nggak nyambung gitu bang. Yang nampak wajahnya saja bisa kita bantah, apalagi yang sekedar cuma tangan bolong dan sebagainya. Itu lebih-lebih lagi bisa dibantah bang. Iya kan? Yang nampak wajahnya itu dari satu orang saja kesaksiannya yang mengatakan melihat Yesus, yang nampak wajahnya itu bisa kita cincang habis itu, bisa kita bantai habis itu, karena kesaksiannya itu dapat dipastikan hoax. Karena apa? Bertentangan dengan Yohanes 16 ayat 10 ini. Itu yang bisa melihat wajah, apalagi yang cuma melihat tangan.
Lalu dia mengklaim tangan tersebut adalah tangan bank kesaksian misalkan. Sedangkan muka abang tidak dia lihat dalam mimpi. Bagaimana bisa dia mengklaim itu abang? Bagaimana bisa dia meyakini itu abang? Oh, dari perilakunya kan sudah saya contohkan tadi. Perilaku seseorang itu bisa juga digelincirkan oleh iblis ke arah yang lebih baik. Orang itu tanpa sadar. Dalam hal kebaikannya digelincirkan sedikit. Misalkan contoh yang saya bawa tadi. Dia dulunya malas ke gereja. Kalau dalam contoh Islam itu, dia dulunya malas sholat. Bisa jadi iblisnya mengajak dia, sholat kau. Nah, nanti digelincirkan sedikit di ujungnya. Ketika dia sudah rajin sholat, apa yang digelincirkan? Kau udah menjadi orang yang suci, kau udah baik, itu. Dia mengiyakan, mengaminkan apa bisikan iblis itu. Dari situlah dia tersesat. Begitu juga dengan orangnya yang dulunya dia malas ke gereja misalkan, ya kan? Digelincirkan oleh iblis misalkan, kau rajin-rajin ke gereja. Nanti kaulah yang paling apa dari Kristen, kaulah Kristen yang taat, kau Kristen yang suci ini itu. Nah, itulah salah satu contohnya kelicikan iblis. Maka itu yang harus dipahami ya Bang. Bukan setiap orang yang arahnya sudah ke arah yang baik yang kita lihat secara kasat mata itu udah tentu baik menurut Tuhan. Belum tentu Bang. Kita nggak tahu niat di dalam hatinya bagaimana. Begitu. Oke, udah jelas ya Bang ya? Oke, Jadi sebentar, saya tidak memukul rata. Jangan turun dulu. Belum jelas. Iya, Sebentar. bukan turun. Maksudnya ganti bicara. Tidak turun lah, ganti Oke, bicara, yes. Abang yang bicara gitu. Yes. Abang udah baca Yohanes 16 itu satu perikop. Sudah baca semua? Udah, intinya Udah, kan oke. itu tidak melihat aku lagi itu kan Yes, intinya kan. bentar. Mau diputar balikkan dimanapun itu Sebentar. intinya Oke, kan betul. tetap tidak melihat Yesus. Saya gitu. bacakan Oke, ya. silakan. Cara baca Alkitab, Ya, jangan silakan. lihat satu ayat, jangan comot satu ayat, jangan cocok logi. Memaksakan data. Yang pertama data yang dipaksakan. Ada kesaksian yang Coba. tanpa data. Oke, Bang. Perikopnya dulu apa biar teman-teman bisa Oke. mendengarnya ya kan. Perikopnya Perikopnya pekerjaan dulu. penghibur. Perikopnya pekerjaan penghibur. Ah. Oke, aku akan sebentar. Gantian ya, sebentar. Aku akan bacakan. Ya. Ayat 9-nya. Langsung ayat 10 aja. Akan kebenaran karena aku Jangan, pergi. dari awal, Bang. Jangan dari awal Terlalu perikopnya. panjang, sama aja bang. Berapa ayat coba? Poinnya ada, Berapa ayat? Enggak, berapa ayat dari itu perikopnya sampai ada ke 15 selesai ayat satu? bang. Ada 15 ayat. Enggak panjang. Gitu. Enggak panjang itu Bang, enggak panjang. Enggak apa-apa. Kita ambil poinnya aja, enggak masalah. Gitu. Kita ambil poinnya. Iya, iya. Nanti kalau abang Kan mau nanti tanya dibilang ayat yang lainnya, silakan gini, Bang. sebentar. Nanti dibilang nanti berkesannya Sebentar, potong-potong sebentar. gitu Bang. Yes. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa di dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, Iya, Roh siapa itu di kebenaran, situ? ia akan memimpin kamu ke dalam ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya ulangi, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, itu yang di ayat ke-13. Saya mau abang baca lagi yang di Kisah Para Rasul 2. Sebentar, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Kalau kita ingin menafsirkan ayat Alkitab, balik lagi, jangan comot satu ayat diambil kesimpulan. Seperti yang tadi, kebiasaan, ada satu kesaksian yang melihat wajah Tuhan Yesus, langsung diambilnya kesimpulan. Semua kesaksian Kristen itu hoax. Boleh kalau saya bilang semua kesaksian kalian itu hoax, karena satu kesaksian. Tapi saya nggak pernah berbicara seperti itu. Jangan suka comot ayat Alkitab ditafsirkan sendiri. Jangan karena ayat di sini dia bilang, ayat yang ke-10 itu, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat lagi. Terus ayat 13-nya dikemanakan penjelasannya? Nah terus yang Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dikemanakan?
Jangan suka bang, jangan suka comot satu ayat disimpulkan sendiri. Itu. Tapi kalau kami menyimpulkan, misalnya satu kesaksian kalian itu semuanya adalah bohong, kejang-kejang kalian, demo berjilid-jilid kalian, bilang saya penistaan agama. Tapi kalau kalian bebas comot-comot ayat Alkitab, satu kesaksian di Rumbang Pendi dijadikan dasar untuk bilang semua kesaksian Kristen bohong. Padahal satu kesaksian yang di Rumbang Pendi itu pun datanya tidak ada. Ayo kita bicara pakai data. Kalau kita mau tunjukkan pakai data, saya bisa tunjukkan kalau siapa tuh, kalau Kainama pernah mengaku sekolah di Vatikan, saya akan tunjukkan datanya dan saya bisa tunjukkan datanya. Ayo, kalau kita bicara pakai data, yuk jangan pakai framing. Itu, jangan pakai framing. Udah selesai abang. Ya, silakan. Udah selesai abang. Oke, tadi kita jangan lari-lari dan jangan potong-potong ayat, ya kan bang? Tadi abang mengatakan saya tidak boleh potong ayat, sedangkan abang sendiri saya sengaja suruh baca satu perikop, abang sendiri tidak mau. Artinya abang sendirilah yang memotong-motong ayat, kan begitu? Bukan tidak mau, saudaraku, bukan tidak mau. Iya. Jangan di framing tidak mau. Gini, maaf bang. Sebentar bang. Silakan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika saya bacakan satu ayat ini, yaitu ayat 6, ayat 10-nya. Abang mengatakan bahwa itu kamu potong-potong ayat, makanya saya suruh abang dari perikopnya, ya kan, baca sampai selesai. Abang bilang nggak apa-apa, saya baca dari 9 atau 10. Nah abang sendiri potong-potong ayat. Ketika abang menuduh saya potong ayat, tapi abang sendiri jangan tidak mau. Framing seperti itu. Gitu. Tujuan bukan saya framing, memang memotong ayat. itu. Sebentar. Tujuan saya memotong Berarti ayat. abang boleh. Karena saya. Berarti abang boleh motong ayat. Bukan memotong ayat, kan saya baca sampai ke 14-nya saya baca kan. Saya tidak potong di ayat yang ke-10 aja kan, sampai 14. Tujuan saya motong ayat. Sebentar dulu, jangan framing lagi. Kalian suka framing, hidup kalian suka sekali framing. Tujuan saya tidak baca satu perikop supaya ada waktu buat teman-teman yang lain. Itu kita ambil poinnya. Itu makanya saya bilang 10 sampai 14 baca. Karena kesimpulannya ada di ayat-ayat terakhir. Saya baca dari awal sama aja. Itu, dan misalnya seperti ini. Kamu ambil kesimpulan di ayat yang ke-10. Nah, saya mau kamu ambil kesimpulan juga di ayat yang ke-10, maksudnya apa? Silakan. Di ayat yang ke-14 silakan. Dan di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 silakan, maksudnya apa? Jangan kalian framing lagi ke sana kemari. Itu yang jadi kebiasaan. Itu. Terus dengan satu kesaksian saya minta datanya. Alasan kamu tadi, saya nggak pernah rekam, saya nggak pernah ini itu. Silakan tanya sama Bang Pendi, dan itu kejadiannya udah 1 tahun yang lalu. Ayo kalau kita bicara biasakan pakai data yuk. Kalau kita ingin menuduh segala sesuatunya, yuk pakai data. Saya bisa tunjukkan kalau Kainama ngaku-ngaku sekolah di Vatikan, saya pakai data. Perkataan dia sendiri. Kalau kalian minta tunjukkan, saya akan tunjukkan. Yuk kita ngomong pakai data, jangan pakai congor. Ayo kita main data bos. Itu jangan main. Kalau cuman begini bang, sebentar dulu. Kalau cuman gini ya, kalau cuman seperti abang, saya bisa, yang sana loh kesaksiannya bohong. Ketika orang minta datanya sama saya, ya kalau nggak salah tahun kemarin, itu. Dan saya nggak pernah rekam layar. Makanya ketika kita ingin membawa sebuah narasi, yuk tunjukkan datanya, yuk bicara pakai data, jangan modal fitnah. Segala sesuatunya difitnah. Karena saya tahu kebiasaan abang seperti apa. Bukan cuma di room saya, di Rumbang Pendi. Kenapa abang diblokir di sana? Abang kira Bang Nabiro nggak pernah teleponan sama saya? Pernah. Karena apa? Abang framing terus ke sana kemari. Ya contohnya seperti ini. Abang framing kami karena satu kesaksian, dan abang tidak bisa tunjukkan kesaksian dustanya itu. Kalau saya akan tunjukkan kesaksian dustanya di mana. Silakan. Itu. Nah, tolong kirimin video itu ke nomor aku, Nay. Yang aku kirim itu, Nay, yang Kainama yang tiga orang ahli agama di seluruh dunia itu, Nay. Tolong kirimkan ke WA aku yang ini, Nay. Tolong, Nay. Itu. Kalau saya bisa buktikan datanya. Itu. Jangan pakai congor, pakai data. Yuk bicara pakai data. Itu saya akan buktikan kebohongannya di mana? 50 km yang Kainama sebutkan di Google Map.
542 kilometer. Tapi apa itu saya samaratakan untuk semua kesaksian kalian? No, itu enggak. Ayolah, kita bicara pakai data lah. Ayo, kita bicara pakai data yuk. Kalau kita ingin menuju segala sesuatunya, ayo pakai data. Silahkan pakai data. Jangan pakai framing. Karena kalau pakai framing, saya pun bisa memframing orang. Tapi apakah itu dibenarkan di ajaran Tuhan? Enggak. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kami untuk framing orang. Itu. Sebentar, saya akan tunjukkan datanya. Kalau saya tidak framing, itu, saya akan tunjukkan. Jangan bawa-bawa orang lain lah, Bang. Enggak lah, Kalau abang bisa. kan bawa orang lain. Jangan. Abang bawa Enggak, band di ini Aceh. masalah. Loh, Ini kan abang bawa masalah. band di Aceh. Abang bawa Iya, band iya. yang lain. Iya, saya iya. enggak. Tapi itu Bang kan karena itu kan ada hubungannya dengan tema kita Bang, kesaksian Loh, Kristen. loh, Nah, ya, yang abang sebentar. bawakan tadi kan nggak ada hubungannya, Nggak ada hubungannya Nah, apa? gitu. Itu kesaksian kalian. Loh, Ini temanya abang apa? boleh Kesaksian memframing Kristen, kesaksian bukan kami lewat kesaksian kesaksiannya Islam. bang. Tapi saya nggak boleh. Gini Tunjukkan Bang, data masalahnya kalian. kan Loh, sebentar, seperti sebentar. itu sekali kalian. Egois sekali. Dengar lu. Enggak, Kalian bukan mau. seperti itu. Karena jangan lari Ini ke tema, kesaksian Bang. orang. Tapi saya nggak Tema boleh. Bang yang Ini buat. kesaksian kamu. Dengar dulu, Bang. Halo. Anda kalau seperti itu Temanya kan udah saudaraku, jelas. saya nggak boleh Kesaksian tunjukkan kebohonganmu. Kristen. Ayo, Kebohongan tunjukkan yang dulu mana, coba? datamu makanya. Tunjukkan Nah, datamu, makanya. silakan. Dengar Tunjukkan dengar datamu. dulu, Bang. Abangku ya. Sebentar aku bicara. Aduh, memang susah. Sebentar Bang. Ya Susah kan? sekali Ini ya tema teman-teman ya.